Silakan Bu Maria. Ya, Dan juga baik. ya. Baik, tidak terasa Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 174 sampai 175 oleh Bapak Haji Saad Murdi. Sebelumnya saya kasih pantun Pak Haji Saad. Al-Quran sumber ilmu yang suci, membimbing hidup jadi lebih berarti, membuka hati yang dulu mati, menjadi lebih dekat pada ilahi. Mari dengarkan tadabbur Al-Quran oleh Bapak Haji Saad Murdi. Silakan Pak Saad. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, para sahabat yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas ayat Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-A'raf ayat 173 dan 74, 75 di bawah bimbingan Buya Rizal didamping oleh Ibu Reviza. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara bersama-sama sehingga menambah kosakata kita dan memperbanyak hafalan kita tentang kosakata ini. Pada pagi ini kita lanjutkan dengan tadabbur, pembacaan tadabbur dari ayat Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 174 dan 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalaha minha atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Sadaqallahul azim. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Bacakanlah kepada mereka berita yang telah kami berikan kepadanya, ayat-ayat kami dan pengetahuan tentang isi Alkitab itu. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu, lalu diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Kita kembali kepada bahasan kita,
ayat 174, yaitu wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Kemudian ayat yang semakna yaitu surah Al-An'am ayat 55, di situ dikatakan wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami terangkan ayat-ayat yang Al-Quran supaya jelas bagi orang yang soleh, supaya jelas pula bagi orang-orang yang berdosa. Jadi penyampaian ayat, penjelasan itu agar jelas bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, ya, tentang orang-orang yang berdosa. Nah, pesan ini disampaikan kita hanya menyembah Rob yang kalian agar Rob kalian dan agar kalian bertakwa. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian pesan itu disampaikan juga kepada para nabi dalam surah Az-Zukhruf ayat 26. Allah berfirman, wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah. Maksud ayat Az-Zukhruf ayat 26, maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menyembah berhala yang disembah oleh kaumnya. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Zukhruf ayat 29, Allah berfirman, bal matta'tuhu haula'i wa aba'uhum hatta ja'ahumul haqqu wa rasulun mubin. Tetapi aku telah memberikan nikmat kehidupan kepada mereka dan bapak-bapak mereka sehingga datanglah kepada mereka kebenaran, yaitu Al-Quran, dan seorang rasul yang memberi penjelasan. Al-Zukhruf ayat 29. Nah, di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada orang yang melupakan tauhid dan Tuhan tidak mengazab mereka, tetapi memberikan mereka kenikmatan dan kehidupan kepada mereka yang seharusnya mereka syukuri, tetapi mereka tidak mensyukurinya, malah mereka menurutkan hawa nafsu. Karena itu Tuhan menurunkan Al-Quran dan mengutus seorang rasul untuk membimbing mereka agar mereka tidak tersesat. Dalam surah Al-A'raf ayat 173 yang kita katakan situ, watlu alaihim naba'allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Kemudian bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami atau pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat itu lalu diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Nah, itu yang disebutkan dengan ayat ini. Maka diutusnya Nabi itu agar membacakan kisah-kisah tentang orang terdahulu yang melepaskan diri pada ayat-ayat Alkitab itu sehingga mereka tersesat. Maka pesan ayat itu agar mereka tidak tersesat, maka bacakan ayat-ayat itu. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-A'raf ayat 176, Allah berfirman, walau si'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ila al-ardi wattaba'a hawa'u famasaluhu kamasalil qalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina. Selesai ini langsung minta doa. Faksusi al-qasas Oke, makasih. Sudah udah WA. Situ dikatakan belum. Sampaikan aja. Kalau kami mendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu.
tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Al-A'raf ayat 176. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sama saja sesungguhnya orang kafir itu sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, maka mereka tidak juga beriman. Itu artinya mereka tetap kafir. Tetapi kenyataannya ada sebagian yang beriman setelah turunan Al-Quran dan sebagian tetap kafir. Kemudian surah At-Taubah ayat 80 menjelaskan kepada kita di situ masalah pengampunan. Itu dikatakan istaghfir lahum wala tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falan yaghfirallahu lahum zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kamu mohon ampunkan bagi mereka atau tidak kamu mohon ampunkan bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohon ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-sekali tidak memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu mereka adalah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah ayat 80. Dalam surah Yunus juga diperintahkan untuk membacakan kita kisah-kisah itu. Yunus ayat 71 Allah berfirman, watlu alaihim naba'a nuhin iz qala liqaumihi ya qaumi inna in kana qabulu alaikum maqami wa tazkiri bi ayatillahi fa'ala'allahi tawakkaltu fa'ajma'u amrakum wa suraka'akum summa la yakun amrukum alaikum ummatan summa du ilayya wala tunzirun. Bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya. Apa kata Nuh? Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakan aku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku, janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Yunus 71. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 69 Allah berfirman, watlu alaihim naba'a Ibrahim. Bacakanlah kepada mereka kisah tentang Ibrahim. Wa iz qala li abi wa qaumihi ma ta'budun. Itu ketika dia berkata ke bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah? Asy-Syu'ara 70. Qalu budu asnamam panadhallu laha akifin. Itu mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Asy-Syu'ara ayat 71. Dan kemudian dalam surah Qasas ayat 3 Allah berfirman, natlu alaika min dabaim Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar-benar untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Demikian apa yang kita bacakan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan. Mohon dimaafkan atas kesalahan itu, atas kekeliruan itu. Yang benar datang dari Allah, dan kepada Allah kita minta ampun, dan dengan ucapan subhanakallahu hamdika
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.